Alhamdulillah. Bagaimana kabar, sehat puan-puan semua? Banyak yang pergi ke Tarim. Alhamdulillah, Tarim kota yang penuh berkah. Tarim kota yang penuh berkah. Saya 7 tahun di Tarim. Lama sangat. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan niat keberapa? Niat yang ke-8 sudah selesai ya. Sekarang kita akan masuk niat ke-9. Masih di dalam niat untuk duduk di masjid atau duduk di surau. Karena itu setiap kita kelas di sini atau setiap puan-puan ada kelas di masjid At-Taqwa ini, jangan sampai lupa niat-niat yang sudah kita pelajari di dalam kitabun niat. Niat yang ke-8 adalah niat untuk semoga bertembung atau menemukan akhon, bertemu dengan saudara satu iman. Itulah niat yang ke-8. Niat yang ke-9, ketika kita duduk di masjid, kita berniat untuk menunggu turunnya rahmat. Menunggu turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau rahmat itu datang di masjid, insya Allah kalau rahmat itu datang, ya datangnya di masjid. Di masjid, surau, majelis taklim, majelis maulid, bukan di pasar raya. Kalau ada rahmat, datangnya di sini. Ketika kita di masjid, kita duduk di masjid, kita berniat untuk menunggu datangnya rahmat, agar kalau rahmat itu datang dan kita berada di masjid, maka kita akan masuk daripada orang-orang yang diliputi oleh rahmat. Terkena rahmat itu walaupun sedikit. Qala sallallahu alaihi wasallam, Qala sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa nadahum munadin an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat atau qad badaltu sayyi'atikum hasanat. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, majalasa qaumun, tidak duduk sebuah kaum macam kita sekarang. Kita ini kaum. Makna kaum ini apa ya? Sekelompok orang. Apa? Sekelompok orang. Di situ apa translate-nya? Jemaah sama. Jemaah itu apa? Sekelompok orang sama. Maknanya tidak duduk sekelompok orang. Tidak duduk sekelompok orang dalam keadaan yadhkurunallah, berzikir kepada Allah. Sudah saya katakan, berzikir kepada Allah itu bukan maknanya kita cakap subhanallah, alhamdulillah, bukan itu saja. Akan tetapi berzikir kepada Allah itu lebih umum daripada itu. Berzikir kepada Allah maknanya adalah segala kegiatan yang mengingatkan kita kepada Allah. Majlis taklim pun juga dibilang majlis zikir. Dan majlis zikir yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah majlis ilmu semacam ini. Kenapa? Karena majlis ilmu semacam ini selain mengingatkan kita kepada Allah, juga menyebabkan kita bisa mengingatkan orang lain kepada Allah. Karena dengan adanya ilmu ini, kita mendapat manfaat dan kita boleh memberi manfaat kepada orang lain. Itulah fadilah ilmu. Tidak ada satu kaum pun yang duduk dalam keadaan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kecuali ghasyiyatuhum ini, ghasyiyatuhumur rahmah, maknanya rahmat itu meliputi mereka. Apa maksudnya di situ?
Kecuali rahmat itu meliputi. Makna meliputi, rahmat itu besar, mereka itu di dalam rahmat. Tidak ada satu kaum pun yang duduk berzikir kepada Allah kecuali mereka berada di dalam rahmat. Kecuali mereka berada di dalam rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat. Apa hafat itu? Hafat itu kalau bahasa sekarang itu diputari. Jadi kita di tengah, malaikat dikelilingi. Aywa, saya pening dengan bahasa. Subhanallah, saya memang punya problem di dalam translate beberapa kata-kata. Kenapa? Karena saya merasa bahasa kita ini, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia tidak cukup kuat untuk translate bahasa Arab. Tidak cukup kuat ya. Macam mana bahasa Tuhan, bahasa Allah, Allah memilih bahasa Arab untuk mengungkapkan kemauan Allah, tidak akan boleh compare dengan bahasa-bahasa yang lain. Dulu saya ada guru namanya Syekh Bilal An-Najjar. Beliau macam peneliti lah, penyidik bahasa. Ketika kelas dalam ilmu logik tanya kepada saya, Zainal Abidin, ya Syekh, ada apa? Di negara Anda, kalau kita nak cakap sesuatu yang banyak itu macam mana? Kalau satu gelas, kita cakap gelas. Kalau banyak kita cakap gelas-gelas. Maknanya pengulangan kata itu menunjukkan banyak, betul kan? Kalau satu orang cakapnya orang, kalau banyak orang orang-orang, ramai orang. So bahasa Inggris berbeda. Satu kitab, satu buku, book. Kalau buku banyak, books. Ditambahi S, bukan book. Loh iya apa? Bukan book. Bahasa Arab tak macam itu. Satu kitab, kitabun. Kalau kitab itu banyak, kutubun. Ketika saya jelaskan kalau di Indonesia kami mengatakan banyak itu dengan kata pengulangan, guru saya tertawa tak berhenti 30 menit. Tertawa tak berhenti, yakni bahasa-bahasa di daerah sekitar Anda, bahasa Malaysia, Indonesia, itu bahasa-bahasa yang masih belum berkembang. Karena itu saya bila-bila saya kesulitan bagaimana menggunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia untuk menerjemahkan bahasa Arab. Susah, sangat-sangat susah sekali. Bahasa Jawa lebih power. Bahasa Jawa lebih power, benar. Bahasa Jawa itu kalau ada gatal, ada yang bila-bila ada hewan menggigit kita, gatal. Kadangkala gatalnya itu besar, kadangkala kecil. Itu bahasa-bahasanya apa? Bila kalau gigitan nyamuk itu namanya apa? Bahasa Melayu. Nyamuk kalau menggigit merah kemudian bengkak kan, tapi gatal. Dia bukan bengkak. Bengkak itu disentuh sakit, tapi nyamuk disentuh gatal. Orang Melayu cakapnya apa? Sama, gatal. Apa? Gatal. Padahal itu bukan gatal. Gatal itu tidak harus dengan bengkak. Bahasa Jawa berbeda. Kalau bengkaknya itu sikit, dibilang merintis. Sikit besar, meruntus. Benar. Besarnya itu besar, dibilang merontos. Di bahasa Jawa, setiap daun di pokok mempunyai nama yang berbeda. Benar. Setiap biji buah mempunyai nama yang berbeda. Biji durian tak macam biji mangga namanya. Kita bahasa Indonesia, bahasa Melayu, biji apa? Biji mangga. Nanti durian, biji apa? Biji durian. Ada lagi apa? Yang ada itu bijinya buah.
Jambu, biji apa? Biji jambu. Tidak ada nama-nama khusus. Kenapa? Karena memang kita punya bahasa ini very very simple. Tak macam bahasa Arab. Bahasa Arab ini sangat kompleks sekali. Dan itu yang membuat banyak orang selain orang Arab fail dalam belajar agama. Karena mereka bertembung dengan sebuah tembok yang sangat tinggi, bahasa. Bahasa Inggris mudah, orang nak belajar 6 months boleh belajar bahasa Inggris. Bahasa Arab tidak ada yang boleh jamin, tidak ada. 3 tahun pun tidak ada garansi, tidak ada waranti ada boleh bahasa Arab karena terlampau kompleks. Hafadz itu dikelilingi. Maknanya majelis taklim kita sekarang ini dikelilingi oleh malaikat. Walaupun kita tak tampak, tapi itu adalah reality. Kita dikelilingi oleh malaikat. Wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah akan membanggakan kita kepada para malaikat. Tengok orang-orang TTDI sekarang sedang berzikir kepadaku. Wa nadahum munadin ankumu maghfuran lakum. Setelah kita duduk di sini akan ada malaikat berseru ketika nanti sudah pukul 1, malaikat akan berseru kumu maghfuran lakum. Berdiri dalam keadaan kalian sudah diampuni. So, tengok, itulah fadilah majelis taklim. Diliputi rahmat, dikelilingi malaikat, dibanggakan Allah, pemadaman dosa. Wa nadahum munadin ankumu maghfuran lakum. Di sini tidak harus paham. Oh, saya tak paham Habib Ali Bagir cakap apa. Tak ya paham. Duduk saja di majelis, Anda akan mendapat 4 fadilah. Dikelilingi malaikat, malaikat akan mengelilingi semua yang hadir. Oh tak, saya hanya akan mengelilingi yang paham saja. Tak macam itu. Yang hadir, paham tak paham akan dikelilingi. Tidur tak tidur, dikelilingi. Bawa kitab tak bawa kitab, dikelilingi tetap dikelilingi malaikat. Begitu pula diliputi rahmat dan tetap akan dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini mungkin tak nak hadir kelas. Kenapa? Nak tagih hutang. Zaman itu tak ada. Di rumah tak pernah ada gini zaman ini. Zaman itu tak pernah ada di rumah, hanya ada di majelis taklim. Dia punya hutang dengan saya nak datang ke TTDI bukan nak hadir majelis taklimnya Habib Ali. Saya nak tagih hutang, saya tunggu di belakang situ. Zaman keluar saya akan mana hutang Anda? Mana hutang Anda? Walaupun niatnya tagih hutang, tetap oleh Allah diberi rahmat. Kenapa? Karena tidak mungkin malaikat itu akan pergi cuma gara-gara satu orang. Sedangkan yang lainnya berniat belajar. Dulu ada orang sholat berjamaah, di sarungnya itu ada sedikit lubang. Saya tegur, kainnya ada sedikit lubang. Saya tegur, Ustaz, sholat Anda tak sah. Kenapa? Aurat Anda terbuka sedikit, karena memang kainnya itu koyak sedikit. Auratnya sedikit terlihat. Dia menjawab dengan jawaban tasawuf. Macam mana? Dari kepala, dari leher sampai kaki saya tutup semua. Terbuka sedikit saja, sebab sedikit ini sholat saya tak diterima. Masuk akal ya ini? 98% atau bahkan 99% aurat saya tertutup. Cuma 1% terbuka. Apa gara-gara 1% ini 99% amal saya tidak diterima? Saya pun diam, saya pun takut. Alamak, saya takut. Saya ketika itu masih kecil lagi, masih umur mungkin 18, 19 macam itu. Saya pergi, saya tengok kitab fikih lagi. Orang ini cakap ada benarnya, saya bilang ada benarnya.
Saya tengok kitab saya lagi, ternyata saya yang salah. Saya yang salah. Belum tentu terbuka sikit auratnya batal sholatnya. Harus aurat itu boleh ditengok dalam jarak kira-kira 1,5 meter. Kalau sikit saja 1,5 meter tak tampak auratnya, walaupun terbuka sikit, sholatnya tetap sah. Dan memang sangat sikit sekali terbukanya. Maknanya amal perbuatan dosa yang sikit belum tentu menghapus amal yang besar. Kan banyak hadis itu mengatakan barang siapa menghibah maka 40 tahun amal perbuatannya hilang. Barang siapa buat ini maka 10 tahun amal perbuatannya tak dapat. Alamak, ini orang buat ini sehari-hari. Orang buat ini sehari-hari. 1 hari 40 tahun, 2 hari 80 tahun, 3 hari 120. Maknanya amal perbuatannya sendiri, amal perbuatan dia kalau hibah 3 kali tidak akan ada diterima. Saya bilang ini pasti hadis ini ada apa-apa. Saya tengok benar, ternyata hadis itu adalah hadis yang sangat lemah. Karena itu ahli sunnah wal jamaah mengatakan mengumpat biasa adalah dosa kecil. Adalah dosa kecil. Anda kalau mengumpat Anda kena minta maaf saja. Minta maaf, saya minta maaf sudah mengumpat Anda, tapi bukan Anda mengumpat itu akan menyia-nyiakan amal Anda selama 40 tahun. Itu terlampau ekstrim dosanya, terlampau ekstrim. Rahmatnya Allah kepada kita, dosa yang kita perbuat tidak akan membatalkan amal kebaikan kita. Yang ada amal kebaikan kita akan membatalkan dosa kita, ada itu. Amal kebaikan kita akan membatalkan dosa itu. Karena itu di dalam hadis ini dikatakan setelah majelis taklim itu selesai akan ada malaikat berseru, kumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian, nanti pukul 1 akan ada malaikat berseru, berdirilah dalam keadaan kalian diampuni. Qad baddaltu sayyi'atikum hasanat. Hari ini engkau berbuat dosa 10 kali, 10 kali aku hitung dosa, tapi setelah engkau hadir majelis taklim, 10 dosa itu aku ganti menjadi 10 pahala. Jadi kata-katanya diganti, bukan dihapus. Kalau 10 dosa dipadamkan, dihapus, maknanya 10 dosa macam tak ada apa-apa, hilang. Ini lebih daripada dihapus. 10 dosa diganti 10, maknanya dosanya hilang, diganti pahala. Itu dia, itulah faedah majelis taklim. Apa faedahnya? Diliputi rahmat, dikelilingi malaikat, dibanggakan oleh Allah. Apa? Diampuni dosanya. Dan bukan cuma diampuni, puan-puan, ini lebih dahsyat daripada diampuni, diganti dosanya pahala. Itu berbeza, Sof ya. Itu bukan cuma diampuni, ini lebih daripada diampuni. Apa? Diganti dosanya pahala. Jadi yang dulu itu dosa semua dirubah menjadi pahala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahi memang majelis taklim itu mempunyai faedah yang sangat banyak, terutama majelis taklim ilmu-ilmu semacam ini. Majelis taklim ilmu, bukan cuma majelis maulid, bukan cuma majelis zikir, itu majelis yang sangat baik. Akan tetapi majelis ilmu itu jauh lebih baik. Wallahu alam, saya punya visi, tidak akan Islam itu akan bangkit lagi kecuali majelis taklim semacam ini tersebar dimanapun. Majelis taklim yang tentang ilmu fikih, tafsir itu ada di setiap masjid, baru saya kira Islam boleh bangkit. Kalau majelis-majelis yang berat-berat semacam majelis ini sikit, maknanya Islam masih lemah lagi. Islam masih lemah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-masajidu maimunatun. Maimunun ahluha. Masjid-masjid itu dalam sebuah hadis dikatakan masjid-masjid itu maimunah. Apa itu maimunah? Apa? Maimunah itu terberkati. Ada kan perempuan namanya Maimunah?
Pernah dengar? Ada perempuan namanya Maimunah. Dipanggil apa? Mai. Dipanggil Mai. Mai sini Mai. Siapa nama? Maimunah. Maimunah. Maknanya wanita yang diberkati. Kalau bahasa yang famousnya mubarak. Mubarak. Maimunah sama, cuma dia tidak terlalu famous. Maimunah itu diambil dari kata-kata Yaman. Yaman itu dikatakan Yaman dari kata-kata berkah. Maknanya negara Yaman itu adalah negara yang berkah. Subhanallah, banyak sekali kota-kota. Anda tengok kota-kota yang ada di Malaysia itu mungkin ada diambil daripada kata-kata Arab. Dulu guru saya dari Hadramut cakap, Indonesia itu asal katanya dari kata-kata Indana Sir. Indana Sir, maknanya ini adalah rahasia Tuhan. Kata-kata Indonesia. Ajib, saya bilang. Surabaya itu kata para wali dari kata-kata apa? Sirrul Baroya. Apa? Sirrul Baroya. Sir itu maknanya rahasia. Baroya itu para wali. Rahasianya para wali. Coba, mungkin kalau ada orang-orang kampus di sini buat research nama-nama kota Malaysia dan hubungannya dengan bahasa Arab. Anda akan terkejut. Anda akan terkejut karena yang membawa Islam ke Nusantara ini satu kelompok. Biasanya nama-namanya sama. Yani ada nama-nama unsur tabaruk. Maimunah, Yaman, artinya apa? Berkah. Karena setiap nama pasti mempunyai doa. Setiap nama pasti mempunyai doa. Di sini dikatakan al-masajidu maimunatun. Masjid-masjid itu diberkahi. Maimunun ahluha. Begitu pula penghuni masjid juga diberkahi. Bukan hanya tempatnya, yang datang pun diberkahi. Mahfudun ahlaha. Masjid-masjid itu terjaga. Tengok ketika ada tsunami di Aceh, apa yang selamat? Masjid. Saya punya kawan di Palu. Benar ini, di Palu. Di Palu itu ada seorang wali besar namanya Habib Aidrus bin Salim Al-Jufri, punya masjid besar sangat. Kata kawan saya ini cicitnya beliau. Saya sikit-sikit pelik, banyak orang-orang yang tak muslim ketika terjadi gempa berlindung di masjid. Benar, berlindung di masjid. Kenapa ada berlindung di sini? Ketika saya masuk masjid ini, gempanya tidak terasa. Kenapa? Hadis mengatakan masjid itu mahfudhah, dijaga oleh Allah. Tengok, dengan gempa aku hancurkan rumahmu, aku jaga rumahku. Itu adalah pesan. Walaupun tidak menggunakan kata-kata, tapi itu adalah pesan dari Allah. Dengan gempa ini aku hancurkan rumah-rumahmu wahai manusia, tapi aku jaga rumahku. Kalau rumahku aku jaga, orang yang ada di rumahku pun aku jaga. Dan yang paling terjaga adalah rumah Allah yang ada di Mekah. Masjidil Haram. Yang paling terjaga adalah Masjidil Haram. Sampai dikatakan Dajjal pun tak boleh masuk. Kenapa? Karena Allah menjaga rumahnya. Mahfudun ahlaha, muzayyanun ahluha. Masjid itu terhiasi dengan banyak sekali rahmat. Begitu pula orang yang sering datang ke masjid juga terhiasi. Kita kalau bisnis dengan orang ini tipu-tipu apa tak ya? Oh tak mungkin tipu-tipu. Orang ini sering ke masjid. Sering ke masjid itu membuat kita ini tenang. Bahwasanya orang ini insya Allah orang baik. Hum fi sholatihim wallahu fi hawaijihim.
Mereka di sholat mereka dan Allah akan menunaikan hajat mereka. Maknanya tak yah minte. Tapi kalau kalian tersibukkan dengan ibadah Allah, maka Allah akan memberikan kalian apa yang lebih afdol daripada yang diberikan oleh orang yang meminta. Jadi ada orang sering meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya uang yang banyak, ya Allah berikan saya kesehatan. Itu fadilah, itu kedudukan, itu kedudukan yang tinggi. Orang yang sering meminta kepada Allah, orang yang sering berdoa kepada Allah. Yang lebih tinggi lagi, orang yang tak sempat berdoa karena beribadah kepada Allah. Terus beribadah. Maaf saya tak sempat berdoa, saya lebih senang beribadah. Barang siapa tersibukkan dengan ibadahnya daripada doanya, maka Allah akan memberikan kepada orang itu sesuatu yang lebih afdol dari yang Allah berikan kepada orang yang sering berdoa kepadanya. Tapi itu kena wali-wali benar, kena tawakalnya benar. Dulu ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu terjadi kalau orang itu sudah terlampau, kalau bahasa tasawufnya fana. Terlampau apa? Fana. Nabi Ibrahim ketika nak dibakar oleh Fir'aun, oleh apa? Namrud. Jadi ini apinya, contohnya di sini apinya. Nabi Ibrahim jauh di sini. Ini apinya terlampau besar. Nabi Ibrahim di sini diletak di apa? Ketapol yang apa itu namanya? Ketapel itu. Apa? Si biasanya kalau di perang itu sini batu di apa itu namanya itu? Nabi Ibrahim dibuat macam itu agar Nabi Ibrahim mendarat di tengah-tengah kobaran api dari jauh. Ketika di atas, malaikat Jibril datang. Nabi Ibrahim, perlu bantuanku kah? Perlu bantuanku kah? Apa katanya Nabi Ibrahim? Tak ya, saya tak perlu bantuan Anda. Saya hanya perlu bantuan Allah. Nabi Ibrahim geleng-geleng kepala, malaikat Jibril geleng-geleng kepala saja. Alamak, ini Nabi Ibrahim nih. Ya sudah, kalau memang kau perlu bantuan Allah, minta kepada Allah. Minta kepada, saya tak nak minta. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang saya perlukan. Bukankah Allah itu maha mengetahui? Betul atau tidak? Terus kenapa kita ini berdoa? Nabi Ibrahim ketika sudah dalam keadaan fana, Nabi Ibrahim merasa bahwasanya tak perlu doa pun Allah sudah tahu hajat saya. Sebelum mendarat, Allah cakap kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah bardan, dingin. Bukan hanya dingin, karena dingin pun boleh membunuh. Tak percaya? Coba ke kutub utara, tak pakai jaket. Macam mana? Saya punya kawan tinggal di dekatnya Siberia, Rusia. Benar, saya punya kawan satu bilik dengan saya dari Dagestan. Katanya di sana itu musim panasnya, musim panas 5 derajat, 7 derajat itu musim panas. Kalau sudah musim dingin 30, di bawah 30. Dekatnya katanya di Siberia, tempat paling dingin itu boleh sampai 45 di bawah. Katanya di situ adalah penjara yang paling kejam. Kata kawan saya, kalau ada orang Rusia nak siksa orang, dibawa ke Siberia, dia apa namanya? Diikat. Cara menghadapnya bagaimana? Bukan dipukul. Air, disiram air saya. Disiram air, habis. Katanya, Pak Haji saya Habib keluar rumah tersilap memakai jaket. Jadi memakai jaketnya tak benar. ICU 3 hari. ICU 3 hari. Karena itu, selain Allah mengatakan jadilah dingin, ditambahi oleh Allah wassalaman.
keselamatan. Kalau Allah tak cakap wassalaman, niscaya api itu boleh membekukan Nabi Ibrahim. Karena terlampau sejuk. Bukan hanya sejuk, jadilah sejuk dan keselamatan. Jadilah macam ikon. Ikon itu sejuk dan selamat. Kalau sejuk saja, freezer pun juga sejuk, tapi tidak selamat. Anda kalau tidur 1 hari di freezer, jadi apa teman-teman? Jadi es kosong. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ini dalam keadaan khusus. Di dalam ilmu tasawuf dikatakan marhalatul fana. Di dalam marhalatul fana, dan ini tidak boleh dicontoh. Ini tidak boleh dicontoh. Kita sebagai orang biasa kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya cakap masalah ini? Apa sebabnya? Oh iya. Hum fi sholatihim wallahu fi hawaijihim. Maknanya kalau mereka di masjid dan mereka dalam keadaan sholat, maka Allah, karena sholat itu adalah kerja dengan Allah. Betul kan? Apa namanya? Kalau di office itu namanya apa? Kalau orang Arab cakapnya dawam. Di office itu kan mulai pukul berapa? 9 sampai pukul 5. Itu namanya apa itu? Hah? Office work. Office hour. Sama. Sholat itu Allah hour. Benar. Kalau Anda di office digaji oleh bos, Anda di masjid digaji oleh Allah. Bas, kita kena tawakal saja. Problemnya cuma satu, kita belum sampai level tawakal itu. Kalau Anda kerja di kantor, Allah beri Anda gaji. Kira-kira kalau Anda bekerja dengan Allah, Allah beri gaji tak? Wallahualam, saya banyak tengok tok guru, tak punya kerja, tapi kaya. Itu saya masih belum boleh masuk akal. Saya punya guru namanya Syekh Abdullah Al-Qudar, tak pernah kerja sama sekali. Kerjanya hanya mengajar, nanti duha tidur kejap, duhur makan, mengajar lagi sampai malam. Tapi keluar negeri terus. Uang banyak. Saya bilang, ini apa nih orang? Ada lagi tok guru, tak kerja, istri 4. Alamak, saya bilang, rumah banyak, kereta banyak, tak pernah kerja. Wallahualam, saya tidak pernah tengok ada tok guru, kiai, habib kurus. Rata-rata mereka gemuk. Habib Ali saja yang sedikit tak gemuk. Habib Ali Al-Hakim sedikit tak gemuk. Yang lainnya saya tengok semua gemuk. Kenapa? Karena mereka bekerja dengan Allah. Anda berpikir dengan otak Anda. Tapi kalau Anda yakin, benar-benar yakin, tak payah kerja, berdakwah, mengajar, confirm, Allah akan tanggung. Karena bos Anda bukan manusia, bos Anda Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu kena orang yang tawakalnya tinggi. Orang kena tawakalnya tinggi. Macam saya masih belum sampai itu. Masih belum sampai kena kerja. Kena pergi office, kerja dulu. Subhanallah, ada orang macam itu. Saya pernah bertemu satu orang macam itu. Namanya Habib Ja'far Al-Kaf. Ini saya melihat dengan mata kepala sendiri. Tak pernah kerja, tak pernah apa. Setiap ke pasar raya bagi-bagi uang. Macam mana? Tak pernah kerja, tak punya rumah, tapi menginap di hotel paling mahal satu Jawa Tengah. Tak boleh pakai handphone. Tak bisa pakai handphone, tak bisa pakai internet, tak bisa pakai ATM, tak bisa pakai bank, tapi duit tak pernah habis. Itu sampai sekarang saya otak masih belum masuk. Saya tanya, uang dari mana? BI, Bank Indonesia kan?
Tak, Bang Ilahi. Diam saya pergi. Bang Ilahi katanya. Ada orang macam itu, puan-puan. Ada orang macam itu. Itu tidak bisa dicontoh. Itu tidak bisa dicontoh. Itu hanya kalangan elit yang diberikan fadilah dari Allah langsung. Itu dinamakan ahlut tajrid. Ahlut tajrid ada di dalam tasawuf, ada orang yang namanya ahlut tajrid. Tak yah keje tapi semuanya cukup. Itu tak boleh dicontoh. Itu tak boleh dicontoh. Kita orang-orang biasa dibilang ahlul kasab. Kena keje. Kena keje. Kalau nak kenyang kena makan. Semuanya harus ditempuh dengan jalan yang normal. Dengan jalan yang normal. Kena mau pandai kena belajar. Mau PhD, ingin gelar doktor, kena ambil PhD. Itu sudah jalan-jalan normal. Kita kena tempuh. Tapi ada jalan yang tak normal. Ada jalan yang tak normal. Itu hanya sedikit orang yang mampu. Hanya sedikit orang yang mampu. Di antaranya barang siapa yang sholat benar-benar ibadahnya khusyuk, hanya kerja dengan Allah, maka Allah fi hawaijihim, insya Allah tidak akan kekurangan. Kuat macam itu, Bang. Siap macam itu. Tak payah kerja, tak payah apa, di surau saja. Saya tak siap. Saya tak siap. Itu hanya orang-orang khusus saja yang boleh macam itu. Hanya orang-orang khusus yang boleh macam itu. Hum fi masajidihim wallahu min waraihim. Mereka ada di masjid-masjid mereka dan Allah ada di belakang mereka. Maknanya Allah mensupport mereka. Tak tahu orang Malaysia cakap macam itu enggak? Saya di belakang Anda. Cakap macam itu. Itu cakap dia. Maknanya saya mensupport Anda. Kalau Anda di masjid, maka Allah akan support Anda. Ini bukan hanya di masjid. Maknanya kalau Anda ada di jalan Allah, Allah akan support Anda. Allah akan support Anda. Tok guru itu, saya pernah bertemu dengan satu habib lagi. Tak ada kerja, tapi setiap tahun haji. Macam mana? Tak ada kerja, setiap tahun umroh 2-3 kali. Alamak, saya bilang ini menteri pun tak buat macam ini. Ini habib tak ada kerja, tapi boleh buat macam ini. Kenapa boleh buat macam itu? Karena Allah ada di belakang dia. Jalan-jalan yang tidak terbuka kepada orang biasa, kepada para wali akan terbuka. Kenapa? Karena bos mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bos mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda kalau tengok beberapa wali, Anda akan takjub, benar-benar takjub. Macam mana boleh macam ini? Macam mana boleh macam ini? Hal-hal yang tak masuk akal terjadi. Hal-hal yang tak masuk akal terjadi. Kenapa? Karena mereka mengikhlaskan hidup mereka untuk Allah. Kita tak macam itu, Sof. Kita cari dunia dulu. Nanti kalau dunia selesai, sisanya baru untuk Allah. Memang kita lah macam itu. Benar kan? Kita kerja untuk dunia pukul 9 sampai pukul 5. Pukul 5 kita istirahat, mandi, makan, maghrib baru majlis taklim. Maknanya kita beri Allah itu bagi. Kita beri Allah itu bagi. Ya itulah kita punya level. Itulah kita punya level. Para wali, para ulama tak macam itu. Mereka berbuat dunia setelah selesai dengan Allah. Mengajar semua, saya ada waktu 2 jam, 3 jam bekerja untuk dunia. Karena itu hidup mereka itu mulia. Hidup mereka itu mulia. Kita masih belum bisa sampai level itu, tapi kita tidak putus asa dan berdoa kepada Allah agar kita boleh jadi suatu saat macam para wali. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum tusalli alaihil malaikah madama fi musallahu allati shalla fiha wa tanzilu alaihi rahmatu wa taqulul malaikah Allahumma arhamhu ma lam yuhdith fiha fa idza ahdatha lam tuqbal salatuhu hatta yatawadda.
Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya salah satu dari kalian akan tetap disolawati oleh malaikat. Maknanya malaikat akan senantiasa bersolawat kepada dia. Makna solawatnya malaikat adalah apa? Meminta ampun. Maknanya malaikat akan senantiasa meminta ampun untuk dia selama orang itu tetap di tempat sholatnya. Tetap di tempat sholatnya. Maknanya tetap di masjid. Selama Anda di masjid, malaikat akan meminta ampun untuk Anda. Dan rahmat akan turun. Dan malaikat terus meminta ampun kepada mereka, untuk mereka. Dan para malaikat itu meminta kepada Allah, ya Allah, berilah orang ini rahmat selama dia belum berhadas. Selama dia belum berhadas. Kalau dia sudah berhadas, malaikat tak minta ampun lagi sampai dia wudhu lagi. Karena itu usahakan tuan-tuan tak ada tuan saja satu ini. Usahakan puan-puan menjaga wudhu. Menjaga wudhu, karena wudhu itu senjata. Wudhu itu apa? Senjata. Apa? Oke, assalamualaikum. Kenapa? Oke. Oke. Memang kalau orang berwudu akan didoakan oleh malaikat. Hah? Uzur syar'i, tidak boleh berwudu tak apa-apa. Kalau memang dia uzur syar'i itu exception. Insya Allah didoakan. Malaikat pun tahu, tapi kena niat ya. Kalau saya tidak beruzur, saya akan berwudu. Malaikat pun tahu itu. Malaikat pun tahu. Maknanya selama Anda ingin berwudu tapi memang tidak bisa berwudu karena uzur syar'i, malaikat tetap mendoakan dan rahmat tetap ada di Anda. Niat yang ke-10 adalah, yang ke-9 tadi adalah apa? Menunggu turunnya rahmat. Yang ke-10 berniat la'allahu, semoga dia meninggalkan dosa, bukan malu kepada Allah, malu terhadap kawannya yang soleh. Itu manusiawi, itu manusiawi. Kita kalau di kampus ada orang yang rajin masuk kelas, ada orang rajin buat assignment. Kita tak buat assignment, kita malu kan? Malu. Ada kawan kita bekerja keras, kita siap hari tidur. Malu tak kita? Malu. Begitu pula kalau kita di masjid, tengok orang sholatnya Masya Allah, mukanya bersih, jenggotnya rapi, membawa Al-Quran terus. Sedangkan kita masuk masjid tak rapi, teto di mana-mana, berbuat maksiat. Ketika tengok, ya Allah, malu saya dengan orang ini. Akhirnya dia meninggalkan dosa bukan karena Allah, tapi karena manusia. Tak apa-apa, untuk level pertama tak apa-apa. Karena memang ada beberapa orang diberi rahmat oleh Allah, tengok mukanya semangat ibadah. Benar itu. Tengok mukanya semangat ibadah. Di antara wali itu adalah pengarang Maulid Al-Habsyi. Pengarang Maulid Al-Habsyi, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, diceritakan orang-orang kalau malas beribadah, tengok mukanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, macam charger. Benar, macam charger. Tengok, setelah tengok, dia kuat beribadah 1 minggu. Benar, 1 minggu beribadah kuat. Setelah 1 minggu malas lagi, tengok lagi, charger lagi. Nanti 1 minggu lagi
baterainya habis. Datang lagi ke majelis Habib Ali Al-Habsyi, tengok lagi. Ada beberapa ulama macam itu, Sof. Ada para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa setiap saya datang majelis Anda, saya ini semangat saya terbakar untuk beribadah karena melihat wajah Rasul. Wajah Rasul berbeza. Anda tengok wajah Rasul, semangat beribadah akan berkobar. Dunia macam tak ada artinya. Saya kalau hadir majelis antum ya Rasulullah, Allah, ibadah saya boleh setiap hari sholat 1000 rakaat. Macam-macam itu. Setelah majelis selesai, saya pulang ke rumah, saya tengok anak istri lagi, semangat hilang. Apa katanya Rasulullah? Kalau kalian boleh jaga semangat itu, niscaya keluar dari masjid la sofahatkumul malaikah. Malaikat akan salaman dengan Anda. Maknanya, Jos, Anda dengan syahwat seperti itu boleh menjaga semangat beribadah selama itu, maknanya Anda lebih afdol daripada kami. Kami boleh jaga semangat ibadah karena kami tidak punya syahwat, tapi Anda manusia boleh buat macam kami. Dengan syahwat Anda, maknanya Anda bagus. La sofahatkumul malaikah. Ada beberapa orang seperti itu. Dan kalau ada orang yang membuat kita semangat untuk beribadah, bukan di pavilion tempatnya. Tempatnya pasti ada di masjid, pasti itu. Katanya kan, saya ingin ke masjid, saya berniat semoga saja saya menemukan seorang wali yang mana wali itu boleh membuat saya semangat beribadah. Anda tak tahu, Suf. Anda tak tahu. Kadangkala muka seorang wali boleh menjadikan orang bertaubat. Benar. Saya punya seorang guru mengatakan, dulu saya ini tak suka agama, sampai saya bertemu dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segar. Pernah dengar? Jeddah, sudah meninggal. Beliau adalah kutub wali yang paling besar menurut para habaib pada zamannya. Ketika beliau majelis, saya datang. Sebenarnya saya tak suka agama, saya pun suka Wahabi. Benar, saya pun suka Wahabi, kata guru saya ini. Tapi saya hadir majelis beliau, sekali tengok saya bertobat. Saya bertobat, langsung saya menangis. Guru saya menangis tak henti-henti, langsung belajar dengan ayah mertuanya Habib Umar, namanya Habib Muhammad Al-Haddad. Subhanallah, hanya tengok mukanya langsung bertobat. Itu hanya wali-wali tingkat tinggi yang boleh macam itu. Dan kalau wali-wali seperti itu adanya di mana? Di Genting Highland? Di masjid. Kalau Anda ke Genting, yang ada Anda menemukan wajah-wajah yang memberi Anda semangat untuk shopping. Saya tengok orang ini, saya macam nak shopping. Tak tahu, mungkin mukanya ada brand Coach atau Gucci atau hal-hal yang shopping itu. Subhanallah, ada orang macam itu. Dibilang, saya ke masjid, semoga saya menemukan orang yang boleh untuk membakar semangat saya beribadah dan membakar semangat saya untuk meninggalkan dosa. Itu ada, itu ada. Kita tahu, kita boleh tengok hal itu di dalam dunia. Membakar semangat bekerja. Orang ini terlampau semangat mencari duit, mencari uang, terlampau semangat. Bangun pukul 4, sudah di pasar menjual, nanti pulang bekerja lagi. Macam hidup itu hanya kerja. Orang tengok semangatnya terbakar. Dia nak kerja macam dia. Karena itu kan orang-orang yang berhasil, yang sukses itu sering membuat kata-kata inspirasi. Apa sekarang itu ada pekerjaan khusus di Indonesia, profesi khusus, orang semacam itu namanya motivator. Kata-katanya pasti apa?
memberi semangat. Saya berkata-kata, tengok orang itu saja sudah semangat. Saya tengok motivator. Loh, itu kan di perkara dunia kan motivator itu. Perkara dunia, sukses di dalam kerja, sukses di dalam bisnis. Ada juga motivator dalam ibadah, motivator dalam agama. Tengok mukanya saja Anda semangat belajar. Saya punya guru namanya Syekh Said Foda. Sampai sekarang saya kalau tengok mukanya beliau, saya teringat Ghazali. Saya teringat Ghazali yang sudah meninggal 1000 tahun yang lalu. Kenapa? Karena ilmu beliau macam Imam Ghazali. Tengok saja semangat, tengok saja semangat. Itu berbeza dari orang ke orang. Tapi semoga kalau memang ada orang seperti itu, adanya masjid, surau, majelis taklim. Tidak mungkin ada di Genting Highland, di pavilion atau di pasar-pasar lain. Berniat ketika ke masjid, semoga saya menemukan orang semacam ini. Semoga saya menemukan orang semacam ini. Jangan Nabi kama ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam istahyi minallah kama tastahyi minar rajulis sholih min qaumik. Malulah kepada Allah seperti kalian malu dengan orang soleh yang ada di kaummu. Kalau ada tuk guru di depan Anda, beranikah Anda minum arak? Berani? Ada tuk guru depan Anda, berani minum arak? Tak berani. Tuk guru depan Anda, berani cium wanita yang bukan mahramnya? Tak berani. Walaupun tak ada tuk guru, bukankah Allah melihat semua perbuatan kita? Kenapa kita tak malu? Minimal kalau ada tuk guru, ada kawan saya yang soleh, kawan saya itu boleh menjaga saya dari maksiat selama dia ada. Oh, dia bersama saya mungkin 1 hari 5 jam saja. Maknanya selama 5 jam saya terjaga daripada maksiat. Yang 19 jam saya akan berusaha jaga diri saya daripada maksiat. Tapi minimal 5 jam ini warantilah terjaga daripada maksiat. Wa qala Isa alaihi salam, jalisu man tudzakirukumullahu ru'yatuhu wa yazidu fi amalikum mantikuhu wa yuraghibukum fil akhirah amaluhu. Katanya Nabi Isa di dalam sebuah riwayat, duduklah dengan orang yang menambah, duduklah dengan orang yang lihat dia saja mengingatkan kalian kepada Allah. Tengok saja. Ada kan beberapa tok guru ini, mukanya saja sudah Allah, ini surga ini. Muka-muka surga. Pernah tengok tok guru macam itu? Banyak. Tengok muka saja. Alamak, ini muka-muka surga ini. Tengok saja sudah ingin memotivate kita untuk sholat. Apalagi kalau cakap, amal kita lebih semangat dan membuat kalian lebih suka ke akhirat daripada dunia. Wa qala Hatim al-Asham, ada seorang tabi atau seorang ulama, seorang wali namanya Hatim al-Asham. Rahimahullahu ta'ala. Hatim al-Asham ini dia famous. Asham ini maknanya tuli. Maknanya apa? Dia bukan tuli, dia pura-pura tuli. Hatim al-Asham ini. Kenapa pura-pura tuli? Ketika di majlisnya dia semacam ini, ada satu puan kentut, brut. Benar. Satu puan kentut, keras kentutnya. Puan ini malu terdengar oleh Hatim. Sejak saat itu Hatim pura-pura tuli. Pura-pura tuli berpuluh-puluh tahun agar puan wanita ini tidak malu karena sudah kentut di majelisnya. Ada mau macam itu? Menjaga perasaan orang dengan cara pura-pura tuli puluhan tahun agar perasaannya tidak tergores. Benar. Agar perasaannya tidak tergores, Hatim al-Asham ini pura-pura tuli. Ketika puan perempuan ini kentut, gitu, Hatim ini apa? Ada cakap apa? Perempuan ini, alhamdulillah.
Hatim tak dengar. Senang saja, padahal dia dengar tapi pura-pura tuli. Itulah punca akhlak. Punca akhlak. Dibilang punca akhlak adalah pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Dibilang majority dan punca akhlak itu pura-pura tidak tahu. Kadangkala terutama di rumah-rumah yang di apartemen, mungkin kita tengok tetangga kita, jiran kita bertengkar dengan istrinya, anaknya yang masih baby menangis. Sebenarnya kita terganggu, cuma kita pura-pura tidak terganggu. Sebenarnya kita tidak bisa tidur, setiap hari gaduh saja ini suami istri, teriak-teriak gaduh, anaknya juga gaduh. Tapi kita tunjukkan kalau kita ini mendengkur. Suami istri itu akan merasa, alhamdulillah, ternyata tetangga samping tidak terganggu. Padahal kita terganggu. Kita cuma pura-pura tidur. Itulah punca daripada akhlak. Dibilang punca daripada sedekah, Anda beli barang dengan harga yang mahal, dan Anda berterima kasih kepada penjualnya karena sudah menjual harga murah. Anda beli HP handphone ini, contohnya harganya Rp1.000. Orang itu jual Rp2.000. Anda tahu harganya Rp1.000, tapi Anda beli berapa? Rp2.000. Masya Allah, murah sangat. Saya beli Rp2.000. Terima kasih sudah jual handphone murah. Penjualnya senang tak? Senang tak? Dia tidak tahu kalau kita sedang bersedekah kepada dia. Dia merasa dia boleh jual mahal. Itulah punca daripada sedekah. Karena di situ ada sedekah dan menyenangkan hati orang. Karena itu para ulama mengatakan punca daripada akhlak itu pura-pura tidak tahu. Pura-pura tak tahu. Bukan bodoh, tapi pura-pura. Anda tahu, tapi pura-pura tak. Hatim al-Asam ini berkata bahwasanya kalian harus duduk dengan seseorang. Kalau kalian tengok dia, maka dalam hatimu akan ada wibawa dia. Dan orang itu boleh menjadikan Anda lupa kepada keluarga dan anak-anak Anda dengan ibadah. Saya kalau tengok orang ini, saya tak ingat anak istri lagi. Saya hanya ingat ibadah saja. Oh, istri tak akan boleh tengok. Jangan tengok orang ini. Anda boleh lupa dengan sebelumnya. Wala taksi maulaka madum taqoriban minhu. Dan orang yang afdol itu adalah orang yang kalau Anda dekat dengan orang itu, Anda tidak akan bermaksiat dengan Tuhanmu. Yang terakhir, waqala walamma dakhala Utsman bin Affan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghattan Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhidahu. Di dalam sebuah riwayat, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah bersama Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman datang masuk ke rumahnya, dan Rasulullah fakhid. Apa fakhid itu? Betisnya terbuka, tersingkap. Ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, biasa saja Rasulullah. Tapi ketika Sayyidina Utsman masuk, Rasulullah langsung tutup betisnya. Sayyidina Umar sama Sayyidina Utsman sedikit pelik. Kenapa engkau buat itu? Katanya Rasul apa? Ala astahyi biman tastahyi minhu malaikatur rahman. Apa aku tak malu dengan orang yang mana malaikat pun malu dengan dia? Saya kena malu menunjukkan betis saya kepada Sayyidina Utsman. Maknanya orang yang kita malu, karena orang itu kita malu berbuat maksiat, karena kita duduk dengan dia. Karena kita duduk dengan dia agar kita terus-terusan di dalam taat kepada Allah. Inilah niat ke-9 dan niat
Niat ke-10, insya Allah pelajaran yang akan datang kita akan masuk niat ke-11 dan kita akan akhiri niat ke-11 dan niat ke-12 dan kita akhiri bab kedua daripada kitab niat ini dan kita masuk ke bab yang setelahnya, yaitu niat berziarah kepada saudara satu muslim. Semoga kelas ini diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kelas ini hujjatun lana la alaina yaumil qiyamah, dan kita diberi taufik dan hidayahnya agar bisa untuk mengamalkan kelas ini, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari di setiap kehidupan kita, di setiap kerjaan kita, dan di setiap tindak tanduk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la syaqiyyan illa as'attah wa la dhaliman illa hadaitah wa la madluman illa nasartah wa la hajatan min hawaiji dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha salah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawahu aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.